Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada malam hari ini saya ambil di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Bunyi firman Tuhan demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari banyak orang itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendiri dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jenis ini
tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini yaitu menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Bagaimanakah supaya kita dapat menerima mujizat dari Tuhan Yesus? Yang pertama yang saya pelajari daripada firman Tuhan ini yaitu ayat 17 dan 18. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Yang kita bisa pelajari pada bagian ini adalah bagaimana supaya kita dapat menerima mujizat daripada Tuhan. Yang pertama, bawalah seluruh masalah hidupmu kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang tua anak yang kerasukan roh yang membuat dia bisu ini. Ketika dia menghadapi masalah yang begitu berat, mungkin dia sudah berulang kali mengobati anaknya, tetapi gagal. Mungkin dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, tetapi belum ada kesempatan untuk datang kepada dia. Tetapi setelah ada kesempatan, dia datang kepada Tuhan Yesus dan membawa seluruh masalah itu kepada Tuhan Yesus, memaparkannya kepada Tuhan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang tua anak dia mengalami kerasukan ini, dia tahu bahwa dia sedang berjumpa dengan Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari persoalan hidupnya. Oleh sebab itu dia dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dia membawa persoalan hidupnya kepada Tuhan. Persoalan yang begitu berat bagi dia, yaitu anaknya yang dia kasihi mengalami sakit, dan dengan harapan Tuhan Yesus mau menolong dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mengalami masalah di dalam hidup kita. Bahkan kebanyakan atau seringkali juga kita ragu untuk datang membawa masalah kita kepada Tuhan. Mari kita belajar daripada firman Tuhan ini. Bagaimana orang tua anak yang kerasukan ini, dia bawa masalah itu kepada Tuhan Yesus. Dia datang dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan seluruh masalahnya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita punya masalah di dalam hidup kita, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Bawalah seluruh masalah kita kepada Tuhan, sebab Dia akan menolong kita. Hal yang kedua, apa yang saya pelajari daripada bagian firman Tuhan ini? Bagaimana supaya kita dapat menerima mujizat daripada Tuhan?
Yang kedua, ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menerima mujizat daripada Tuhan? Yang kedua adalah percayalah dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya orang tua anak yang kerasukan ini sudah pasrah dan sudah berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dengan tidak ragu lagi, ketika Tuhan Yesus berkata kepada dia, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera orang tua anak yang kerasukan ini berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan dan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau melihat mujizat dan pertolongan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Dan kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Dan pada saat itu juga kita harus mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang kita terima daripada Tuhan semualah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita memiliki masalah, persoalan di dalam hidup ini, bawalah seluruh masalah dan persoalan kita kepada Tuhan dan percayalah dengan sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih akan firman-Mu, akan anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, kami adalah orang yang tidak percaya. Kami mengakui kelemahan kami di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, mulai saat ini kami mau membawa seluruh masalah hidup kami kepada Tuhan. Apakah itu masalah pelayanan, rumah tangga, masalah ekonomi, sakit penyakit. Ya Tuhan, sungguh kami adalah orang yang lemah. Dan saat ini kami membawa seluruh masalah ini kepada-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.